Berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harus saya pecat. Pertanian, ini menarik, tolong ditulis juga. Ada seorang profesor memberi masukan, Pak Mentan ada yang minta fee di kantornya. Aku lacak, aku pecat. Sekarang tersangka. Dan Anda boleh cek, cari sendiri. Aku sudah tanda tangan pemecatannya dan tersangka. Sudah tersangkanya sudah? Siap, sudah. Itu. Jadi terima kasih kalau ada yang memberi masukan. Berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harus saya pecat. Apalagi pengamat masuk bermain-main mau korupsi di pertanian, aku beresin. Clear? Sepakat kan musuh negara? Ada berani wartawan mengatakan bukan musuh negara? Alhamdulillah hari ini kita akan tanam serempak seluruh Indonesia yang dihadiri kurang lebih 160 kabupaten. Ada gubernur 8, 3 wakil gubernur, selebihnya adalah bupati dan wakil bupati. Kemudian target kita tanam bulan ini 1,3 juta hektar. Insya Allah produksinya kita target 7,5 juta ton. Kalau menjadi beras itu 3,5 sampai 4 juta ton, di mana kebutuhan per bulan hanya 2,5 juta ton. Khusus untuk Pak Sumatera Selatan ini, tahun lalu produksinya 2,9 juta ton. Tahun ini insya Allah berani memasang target, mudah-mudahan bisa tercapai, itu 3,7 juta ton. Tapi yang menggembirakan adalah beras kita sampai dengan April itu tertinggi selama 10 tahun, 1 dekade. Kemudian stok kita pecah rekor hari ini 3 juta ton dan ini tertinggi selama 20 tahun, bahkan di atas 20 tahun. Tapi data yang kami terima, yang kami dapatkan adalah 20 tahun tertinggi. Juga jagung demikian, produksi jagung kita cukup tinggi. Insya Allah dengan tanam serempak hari ini kami yakin produksi ke depan lebih tinggi. Kalau Indonesia itu ada 10 menteri seperti Menteri Pertanian, Pak Amran itu ya, insya Allah Indonesia maju betul. Misalnya Pak Amran, kemudian Pak Jonan misalnya jadi menteri lagi, kemudian siapa ya, orang-orang yang benar-benar ikhlas menjadi pejabat negara, insya Allah negara Indonesia itu maju nggak karu-karuan. Bayangkan Indonesia di saat sekarang negara-negara lain krisis beras. Krisis itu bukan berarti nggak ada beras ya. Berasnya ada tapi stoknya mengkhawatirkan, itu krisis namanya. Sehingga harganya naik seperti di Jepang itu konon harganya 80.000 kalau rupiahkan ya. 1 kilo itu 80.000. Bayangkan di sini 1 kilo itu 13.000, 15.000 udah bagus ya. Di Jepang 80.000, nggak bayangkan ya. Terus kemudian di Malaysia kabarnya juga stoknya mulai berkurang dengan harganya naik, beras lokal juga sulit begitu ya. Dan Menteri Pertanian Malaysia minta Menteri Pertanian Indonesia untuk menjual berasnya ke Jepang ya, minta kepada Menteri Pertanian ya. Dan di Indonesia melimpah ruah dan bahkan Bulog kewalahan untuk membelinya. Kenapa Indonesia itu bisa melimpah ruah? Menurut saya karena petani dimuliakan ya, petani beras dimuliakan dengan satu, kemudahan pupuk, yang kedua harga jual yang pasti. Insya Allah nanti siapapun pemimpin negara ini kalau mau memuliakan petani, memudahkan petani, itu akan tidak pernah kekurangan makanan. Kenapa? Orang Indonesia itu banyak yang jadi petani dan mereka itu sebenarnya pekerja yang tangguh, ulet, tapi selama ini hanya dikadali ketika panen murah, pupuk sulit dan macam-macam. Padahal mereka itu aslinya pekerja keras. Orang-orang Indonesia itu aslinya pekerja keras, petani-petani itu apalagi, tapi mereka selama ini untuk harga beras tidak pernah menikmati ya. Pas panen raya pasti murah ya. Akhirnya di kampung, di tempat saya juga di Blitar, dulu banyak yang malas nanam padi, apalagi kalau sawahnya cuma sedikit. Kenapa? Jelas nggak nyucuk itu nggak worth it ya, karena harga tidak bisa mengendalikan. Bayangkan petani itu nanam bibit sendiri, pupuk sendiri, tenaga bayar sendiri, semuanya sendiri, tidak ada yang membantu. Tapi untuk harga tidak bisa menentukan harga sendiri. Kasihan nggak? Ayo.
Tapi coba kalau Anda bikin roti, oh ini biaya saya sekian, saya harus jual sekian, begitu kan bisa menentukan. Tapi kalau padi, jagung tidak bisa, saudara. Nah, di era Menteri Pak Amran, di Presiden Prabowo ini akhirnya ditetapkan harganya 6.500 per kilo dari sawah, kering sawah itu setelah dipanen, dimasukkan ke dimasukkan goni, kemudian diletakkan di pinggir jalan, dibeli oleh Bulog dengan harga 6.500. Sekarang petani bersorak ria, dan semoga ini semua petani bisa mendapatkan layanan yang sama, karena kalau kita lihat di media sosial di beberapa daerah itu masih dibeli tengkulak dengan harga kurang dari 6.000 bahkan ya. Jadi pemerintah mohon program ini jangan dihentikan terus seperti ini nanti ke depan. Loh, bagaimana kalau nanti produksinya kebanyakan, tenang, banyak dijual, diekspor ya, diekspor, banyak negara yang butuh beras di luar sana ya. Jadi jangan khawatir pemerintah kalau produksinya melimpah ruah, diekspor nanti biar Indonesia juga mendapatkan pendapatan dari ekspor. Itu yang saya rasakan sekarang. Kenapa saudara-saudara saya kan banyak yang petani ya di kampung itu, saya tanya, oh sekarang udah petani sudah alhamdulillah sudah bisa, ini tersenyum-senyum mereka yang bisa menjual 6.500 ya. Sekarang pupuk juga mudah, langsung beli, cukup ini, dulu harus ribet, harus ini pupuk subsidi. Cobalah pemerintah itu mikir, memberikan pupuk ke petani itu loh, akan balik ya. Artinya kalau toh negara ini harus mengeluarkan subsidi, itu subsidi yang paling pas daripada uangnya dikorupsi ratusan triliun, ribuan triliun dikorupsi. Ya, coba itu digunakan untuk subsidi yang ikhlas lah, pemerintah itu memberi subsidi kepada petani, terutama petani, karena ini yang menjaga stok pangan di Indonesia. Kenapa demikian? Saya dulu waktu SD, SMP, SMA itu juga bantu-bantu orang tua ya. Orang tua di sawah mulai nanam jagung, masukkan ke lubang-lubang, membersihkan rumputnya, memberi pupuk, nyemprot, saya itu pernah. Termasuk matun petani, nyemprot panen itu karena dulu orang tua saya nyewa tanah. Terus saya nanya, ini hasilnya berapa Pak? Ini saya sejak itu nggak niat jadi petani. Betul ya. Kalau berarti nanti kalau saya ini hanya dapat sekian, sebulan hanya dapat sekian kalau nanam padi, dan tidak tertarik ya, tidak tertarik. Akhirnya sudah kita niat merantau itu ya nggak pulang kampung ya. Tapi begitu ada kebijakan yang seperti ini, dalam pikiran enak ya kayaknya ya jadi petani lagi. Maksudnya dibandingkan dengan zaman saya dulu SMA jadi petani itu enggak. Sekarang itu lebih menjanjikan begitu. Nah, kalau pemerintah bisa terus mempertahankan aturan ini, kebijakan ini, insya Allah banyak orang yang mau jadi petani lagi ya. Jagung harganya dipatok yang pas, kemudian beras harganya tidak diombang-ambingkan. Jadi petani itu bisa ngukur. Selama ini kasihan petani itu, kalau apalagi kalau sawahnya sedikit, waduh kasihan sekali, pas ya. Tapi petani itu nggak bisa demo, nggak orangnya sabar, nggak ada yang sampai demo, nggak kepikiran. Mereka ikhlas nerimo ing pandu begitu ya, nerimo apa adanya, wis bersyukur. Itulah mungkin kekuatan yang kemudian sekarang menjadikan jalan bagi petani untuk mendapatkan hak-haknya yang wajar ya, yang kehidupannya yang lebih baik. Itu saudara-saudara, dan kepada Pak Menteri dan Pak Prabowo, harapan kami sebagai anak petani yang dulu pernah bertani, semoga ini terus dipertahankan, pupuk dipermudah, kemudian alat-alat pertanian yang modern itu dipermurah harganya biar warga desa itu juga bisa beli atau nyewa ya, terus dibeli dengan harga yang pasti ya, jangan dibeli sistem tengkulak, sistem pasar. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini beras, kalau pasar petani nggak mau nanam, kesulitan, impor lagi. Lucu, malu Indonesia negara kayak gini, impor beras itu sebenarnya malu. Pejabat itu ya mikir juga ya, yang tukang impor itu juga mikir, negara kita ini kaya raya, orangnya rajin bekerja semua, tapi impor beras. Coba ya, ini para pejabat muda tolong juga Anda punya visi ke depan, jangan hanya memperkaya diri sendiri. Kalau jadi pejabat itu yang ikhlas,
ikhlas, Anda itu sudah digaji sesuai porsi pekerjaan Anda, nggak usah pengen yang mendapatkan uang dari jalur yang tidak benar ya. Itu saya kira sekali lagi saya sangat mendukung Pak Amran ini terus jadi menteri. Saya yakin beliau itu jadi menteri apapun itu akan membawa perubahan yang besar. Tapi untuk sementara mungkin cocok di Menteri Pertanian ini. Di Menteri Pertanian tolong dipertahankan. Bahkan jika suatu saat beliau misalnya mencalonkan presiden setelah Pak Prabowo tidak mencalonkan, beliau mencalonkan presiden sebagai orang Jawa, saya akan dukung ya, meskipun beliau bukan orang Jawa, insya Allah orang Jawa itu akan mendukung orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang punya kepedulian tinggi seperti Pak Amran. Saya yakin kalau beliau itu terus seperti itu ke depan akan sangat-sangat diidolakan oleh masyarakat, dan itu modal politik yang besar. Seperti itu saudara-saudara, yang ini agak ngedabrus tapi ini real ya. Saya membaca berita-berita, saya membaca ini Pak Amran, hormat ya, beliau dari mana, Maluku atau dari Sulawesi ya, hormat Pak Amran, Pak Andi Amran Sulaiman kalau nggak salah namanya, top ya. Semoga Bapak selalu sehat, semoga Bapak selalu kuat menghadapi berbagai persoalan, dan rakyat terutama petani selalu mendoakan dan mendukung Bapak. Gara-gara Bapak juga menjalankan perintahnya Pak Prabowo, sekarang Indonesia swasembada beras melimpah ruah, harganya stabil, terbukti di kampung kami di mana-mana nggak pernah ada beras kosong. Ini kita harus apresiasi sebagai rakyat biasa. Inilah kalau rakyat itu ketahanan panganannya kuat, makanan nggak kurang, insya Allah ada gempuran apapun tahes ya, tetap bisa ngopi, ketawa kita, karena makanan banyak sekali. Ya, bahkan seandainya Indonesia harus perang fisik dengan negara lain, tapi makanan kita berlimpah, rakyat itu saya yakin tidak bingung ya. Bahkan barangkali juga tidak takut perang, karena nenek kakek kita dulu, orang tua kita dulu, para pejuang dulu, mereka juga nggak pernah takut. Itu kira-kira kalau negara itu makannya sudah aman semua, lumbungnya penuh, makan sayur banyak melimpah, rakyat akan berbahagia. Oke, sekali lagi ini ucapan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Menteri Pak Andi Amran Sulaiman. Sekali lagi jempol-jempol berkali-kali. Semoga Anda mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.